Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah dan santri lain dimanapun kalian berada, pada pertemuan yang ke-22 sekarang ini, ketika kita membahas kitab Matan Takrib ya dengan syarahnya Fathul Qorib, kita akan membahas 3 pasal saja ya. Tehrani kita akan bahas 3 pasal saja, yaitu tentang sholat Aid, sholat kusuf, dan sholat istisqa ya. Perhatikan baik-baik. Ya, kurang lebih saya menjelaskan satu pasal itu 15 menitan. Iya, 15 menit, jadi kurang lebih 45 menit. Nanti kalau sudah 45, tolong beritahu ya. Ya, biar tidak terlalu lama. Baik saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di halaman berapa Teh Rani? 19. Halaman 19 ya. Sebelah kanan, kiri? Sebelah kiri ya, tapi kalau di layar di sebelah kanan ya. Baik saudara sekalian, kita mulai. Paslun, ini satu pasal. Wasolatul idaini ya, sholat Aid, 2 Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sunnatun muakkadatun adalah sunat yang muakkad. Sunat muakkad itu sebaiknya kita lakukan ya, dan Rasulullah itu jarang sekali meninggalkannya. Nah itu sunat muakkad. Kalau dalam bahasa Sunda, kudu dilakukan, itu wajib ya. Lalu alusna dilakukan, itu namanya sunat. Alusna ditinggalkan, itu namanya makruh ya. Boleh ditinggalkan dan boleh dilaksanakan, itu namanya mubah gitu. Dan ini masuk kepada sunat muakkad ya, sunat muakkad. Nah, terus wahia dan dia sholat Aid itu baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, rokatani itu 2 rokaat. Rokatani 2 rokaat. Yukabbiru fil ula, takbir ya fil ula pada rokaat pertama, sab'an atau sab'a? Sab'an 7 kali takbir, siwa takbiratil ihram, selain dari takbiratul ihram. Ya, coba. Terus wafisaniyati, dan pada rokaat yang kedua khomsan 5 kali takbir, siwa takbiratil qiyami, selain dari takbir berdiri dari rokaat yang pertama menuju yang kedua ya. Sudah itu. Sebentar, ini bab takbir dulu ya. Bab takbir dulu. Wa yukabbiru ya, takbir. Wa yukabbiru, Rasulullah takbir. Gimana?
fil ula sab'an, ya, pada rakaat yang pertama itu sab'an 7 kali takbir. Siwa takbiratil ihrami, selain dari takbiratul ihram. Jadi coba dimulai ya. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Jadi 7 itu selain daripada takbiratul ihram. Ya. Coba lihat lagi di teks. Wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua khomsan, ya, khomsan 5 kali takbir, siwa takbiratil qiyami, selain takbir berdiri. Ya, dari sujud misalnya kan, nih sujud nih ya. Allahu Akbar. Kemudian takbir 5 kali, Allahu Akbar. Nih tangan mau di mana nih? Boleh wa furu'uhu hadwa udhunaihi, ya. Ini jari jemarinya itu lurus dengan daun telinga, boleh. Gini atau gini? Gini ya. Kalau laki-laki agak direnggangkan. Ini ingat pada pertemuan yang lalu. Kalau perempuan agak dirapatkan gitu ya. Nah, atau misalnya hadwa mankibaihi wa furu'uhu, nih ujung jarinya itu lurus dengan pundak. Nah, tapi ngeherinan baturnya. Tapi nggak apa-apa lah. Boleh ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tapi ini masalah mengangkat tangan juga, ini masalah ya. Jadi tidak sepakat semuanya apakah mengangkat tangan atau tidak pada saat takbir jawaid. Namanya takbir jawaid. Ya, memang saudara sekalian, mengenai takbir jawaid dalam takbiratul ihram itu banyak perbedaan paham, begitu ya. Tapi semua ormas Islam, Muhammadiyah, Persis dan Nahdlatul Ulama, ya, pimpinan pusat mereka masing-masing itu sepakat takbirnya itu 7 kali pada yang pertama, ya, rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Itu sepakat. Tapi di lingkungan Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah Jawa Barat, nah itu karena meneliti hadis-hadis tentang takbir 7 dan 5 atau takbir jawaid. Nah, ternyata hadis-hadis tentang takbir jawaid itu perawinya tidak bisa diterima, ya. Di antaranya ada dalam sanadnya itu Anda bisa membaca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Dalam At-Tirmidzi itu dikatakan hadasana Abdullah, hadasana Abi. Abi di sini adalah Ahmad bin Hambal, ya. Hadasana atau sana Waqi. Waqi itu gurunya dari Ahmad itu, ya. Kemudian selanjutnya hadasana Abdurrahman At-Taifi, ya, Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi. Nah, kemudian sami'ahu an Abdullah bin Abdurrahman ibnu Syu'aib an abihi an jaddihi. Nah, yang dipersoalkan yaitu sanad yang bernama Abdurrahman At-Taifi. Nah, menurut Imam Al-Bukhari fihi nadharun,
yaitu Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi ini dipermasalahkan oleh para ulama hadis gitu ya. Jadi hadisnya sangat doib begitu ya. Dan itu dari tadi, dari yang berikutnya itu Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Amru bin Syu'aib an abihi an jadihi. Nah Amru bin Syu'aib itu tidak ketemu dengan kakeknya karena kakeknya itu meninggal dunia pada saat beliau itu umur 4 tahun. Bahwa dalam hadis itu disebutkan yukabiru isna asyaro takbirotan. Rasulullah itu takbir 12 takbir pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Sabaan fil ula, ya, 7 takbir pada rakaat yang pertama, wa khomsan fil akhiroh, dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Nah, saudara sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ternyata yang dimaksud dengan kakek dari Amru bin Syu'aib adalah bukan kakek langsung dari dari Amru bin Syu'aib itu, tapi bapak dari kakeknya. Kalau bapak dari kakeknya baru itu ketemu begitu ya, yaitu Abdullah bin Amru bin As ya. Nah, jadi riwayatnya kalau di dalam Abu Dawud itu dari Shaddad, dari Mu'tamar, dari Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, dari Abdullah bin Amru bin Syu'aib, dari Abdullah bin Amru bin As. Nah, jadi nyambung di situ ya. Jadi dari satu hadis riwayat Tirmidzi hanya disebutkan kakeknya dan terputus pada kakeknya. Kenapa? Karena tadi Amru bin Syu'aib itu tidak ketemu dengan kakeknya. Tapi yang dimaksud dengan kakek di dalam riwayat Abu Dawud ya, itu adalah Abdullah bin Amru bin As. Jadi nyambung di situ. Nah, saudara sekalian, itulah persoalannya. Jadi kenapa kemudian terjadi perdebatan ya di dalam mengenai takbir 7 dan 5? Ya, karena itu tadi, karena ada perawi namanya Abdurrahman At-Taifi, Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, dan juga ada disebutkan diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Tidak disebutkan kakeknya. Tapi dalam hadis lain kakeknya itu adalah Abdullah bin Amru bin As. Ya, saudara sekalian, itu perbedaannya. Nah, lalu bagaimana kita? Anda itu bagaimana? Ya, kalau saya mungkin ikut kepada yang 75 sesuai dengan putusan tarjih dari PP Muhammadiyah dan juga dari kawan-kawan dari Persatuan Islam, dan juga dari secara turun temurun ya, sejak dulu takbir Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha itu 75, 7 kali takbir dan 5 pada rakaat yang kedua. Ya, jelas? Dilanjutkan Teh Hani. Coba lihat di teks, wayah tubu ba'dahuma, dan khutbah ba'dahuma, setelah sholat 2 rakaat itu, khutbata ini 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula, takbir ya pada khutbah yang pertama, tis'an 9 kali takbir. Wafisaniyati, dan pada khutbah yang kedua sab'an 7 kali takbir. Jelas ya? Nah, saudara sekalian, setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nah kita ini melaksanakan khutbah. Khutbahnya tentu sama khotib ya.
Jadi yang apa tadi yang jadi imam tadi menjadi khotib, atau di beberapa tempat imam dengan khotibnya itu berbeda gitu ya. Nah, saudara sekalian, khutbahnya itu berapa kali? Ya seperti khutbah Jumat, 2 kali khutbah. Di antara 2 khutbah itu ada duduk di antara 2 khutbah. Nah, pada khutbah yang pertama itu takbirnya 9 kali. Pada khutbah yang kedua takbirnya berapa kali? 7 kali. Ya, katakanlah apa khutbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasanya kita membaca hamdalah kalau kita mau khutbah. Kemudian kita membaca sholawat. Ya, bisa begini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Berapa kali itu? 9 kali ya. Sudah 9 kali. Nah, lalu menyampaikan wasiat bitakwa ya, membacakan ayat Quran itu sebagai rukun dari khutbah. Setelah khutbah yang pertama, kemudian duduk imam dan berdiri lagi, membaca lagi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 7 kali itu ya. Nah, jadi syarat dan rukunnya aja dulu dipenuhi. Apa itu? Yaitu pertama membaca hamdalah, kedua membaca sholawat, yang ketiga wasiat ya bit takwa, yang keempat membaca Al-Quran, baru takbir ya. Nah, nanti setelah khutbah yang kedua, nah itu berdoa untuk semua mukmin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat ya, dan seterusnya begitu. Nah, itulah saudara sekalian mengenai khutbahnya. Jadi di mimbar, di belakang mimbar itu disediakan kursi agar imam itu bisa duduk di antara 2 khutbah ya, agar imam bisa duduk di antara 2 khutbah. Jelas begitu Teh Rani ya? Ya, Pakih jelas, Parih jelas, ya Pais juga, kemudian itu Teh Arianti ya jelas juga ya semuanya ya. Coba dilanjutkan, silakan dilihat. Wa yukabbiru min guru bisyamsi. Wa yukabbiru, dan bertakbir, min guru bisamsi, mulai terbenamnya matahari. Wa yukabbiru, dan bertakbir, min guru bisamsi, sejak terbenamnya matahari. Min lailatil aidi, dari malam id, dari malam Idul Fitri atau Idul Adha. Ila ayyadkhulal imamu, sampai yadhula masuknya al imamu imam,
Fis sholati dalam sholat. Wafil adha. Ya, fis sholati titik dalam sholat. Jelas nih. Ini menjelaskan takbir, bukan takbir sholat id, tapi takbir id. Waktu Idul Fitri. Kapan mulai takbirnya? Yaitu mulai maghrib pada malam sholat Idul Fitri. Ya, jelas ya? Nah, pada tahun 1444 Hijriah, bagi yang patokan awal bulannya itu adalah wujudul hilal, itu pada tanggal 29 Ramadan, ya. Tanggal 29 Ramadan itu, tolong Teh Ariyanti, tanggal berapa bulan Aprilnya? Tanggal 29 Sya'ban. Ramadan. Ya. Pada tanggal 20 April nih tahun 2023 terjadi ijtima itu jam 11 siang ya. Ijtima itu menunjukkan bahwa nanti malamnya itu sudah tanggal baru itu. Ya, karena wujudul hilal, adanya hilal itu sudah lebih dari 1 derajat di atas ufuk. Nah, jadi pada waktu itu tanggal 20 itu hari apa itu? Ya, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 itu terjadinya ijtima jam 11 siang, ya. Dan pada waktu matahari terbenam ketinggian hilal itu sudah 1 derajat lebih. Apa artinya? Artinya itu sudah tanggal 1. Mulai tanggal 1 Idul Fitri tahun 1 Syawal ya, tahun 1444 Hijriah itu terjadi pada hari Jumat. Ya, malam Jumat. Ya. Malam Jumat ya. Berarti kalau di kalender Syamsiah itu pada malam Jumat. Jadi malam Jumat itu kalau di Komariah itu sudah masuk tanggal yang berbeda gitu. Ya. Nah, mulai maghrib itulah ya takbirnya itu. Mulai maghrib itu takbirnya. Mulai takbir sampai kapan? Ya, dari semalaman itu, ya ini kan biasanya yang takbir cuman anak-anak, bapak-bapaknya pada ngorok gitu ya. Nah, sampai kapan? Sampai imam itu berdiri untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Imam itu berdiri untuk melaksanakan sholat. Itu di dalam takbir Idul Fitri. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Jadi takbirnya itu 2 kali. Tapi kebiasaan kita itu 3 kali. Yang ada di dalam hadis sahih itu 2 kali saja begitu. Tapi silahkan periksa lagi ya mana yang sahih tentang jumlah Allahu Akbar dalam takbir Id itu ya. Yang saya temukan itu 2 kali. Nah, sekarang dilanjutkan, coba lagi dilihat di teks. Wafil adha dan di dalam Idul Adha, maksudnya takbir Idul Adha ya. Kholpus sholawatil mafrudoti, takbirnya itu setelah sholat fardu. Min subahi, teruskan, belum. Wa min subhi yaumi arofatin, ya, dari subuh hari Arafah tanggal 9. Ilal asri min akhiri ayyam. Ya, ilal asri sampai waktu asar
min akhiri ayami tasyrik, dari akhir hari-hari tasyrik. Ya, dari akhir hari-hari tasyrik. Ya, coba tolong Teh Arianti, Idul Adha tahun 1044 itu tanggal berapa? Di kalendernya ya. 28 Juni Idul Adhanya. Berarti tanggal 27 Juni itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 27 ya? Ya, saudara sekalian, coba diulangi lagi Teh Rani. Wafil adha, dan di dalam Idul Adha takbirnya itu kholpa sholawatil mafrudoti, di belakang sholat yang 5 atau sesudah sholat fardu yang 5 min subhi yaumi aropatin, ya, dari subuh hari Arafah. Iya, subuh hari Arafah itu tolong diperhatikan. Ini mungkin ada perbedaan juga mengenai waktunya. Jadi tanggal 9 Zulhijjah mulai subuh itu, ba'da subuh itu sudah mulai takbir, ya. Subuh hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah itu mulai takbir ba'da subuh, ya. Nanti ba'da zuhur juga takbir, ba'da asar juga takbir. Nah, ba'da maghrib juga takbir, ba'da isya takbir, ba'da subuh terus begitu ya. Selama-lamanya sampai akhir hari tasyrik, yaitu asar. Nah, berarti kalau Idul Adhanya tanggal 28 atau tanggal 28 Juni atau Juli? Ya, tanggal 28 Juni. Nah, berarti takbirnya itu sampai apa itu melintasi itu enggak? Kalau bulan Juni itu sampai tanggal berapa berakhirnya? Ya, bulan Juni sampai tanggal berapa coba tolong dilihat, tahun 2023 sampai tanggal 30, berarti sampai tanggal 1 Juli ya kalau pada tahun ini ya. Ya, jadi jelas ya Teh Rani ya, Parih juga jelas takbir Id hari raya Idul Adha dari mulai ba'da subuh, jadi setiap sesudah sholat, dari mulai ba'da subuh tanggal 9 bulan haji atau Yaum Arafah itu sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, yaitu sampai asar, setelah sholat asar. Nah, jelas itu namanya takbir muqayyad. Ada lagi selain dari takbir muqayyad, namanya takbir mutlak. Jadi Anda boleh takbir dari mulai tanggal 1, perbanyak takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Zulhijjah. Begitu Teh Rani? Sudah selesai? Selesai, tamat ya. Nah, saudara sekalian, coba lihat lagi sekarang paslun ya, mungkin ada kalimat yang dibuang, hadza paslun, ini adalah satu pasal. Coba dilanjutkan. Wasolatul kusuf. Nah, sekarang kita mulai sholat gerhana. Bahasa Sundanya samagaha ya. Bahasa Sundanya gerhana itu apa? Samagaha. Wasolatul kusufi, sholat samagaha, sholat gerhana ya. Sunnatun muakkadatun, adalah sunat yang muakkad ya, sunat yang muakkad.
Fa'in patat. Fa'in maka apabila patat tertinggal, lam tuqdo lam tukdo maka tidak dikodok. Lam tukdo maka tidak dikodok. wa yusolli li kusufi syamsi Ya, jadi kalau sholat gerhana misalnya Anda tidak sholat karena satu dan lain hal, masih kerja atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ya sholat itu tidak dikodok. Ya tidak harus dikodok. Karena sholat gerhana ya pada saat terjadi gerhana, tidak di luar gerhana, ya. Dilanjut. wa yusolli li kusufi syamsi Wa yusolli dan sholat, ya orang sholat likusupis samsi karena terjadi gerhana matahari sama gahapanon poe wa husuful qamari wahusupul komari dan gerhana bulan rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Fi kulli rakaatin pada setiap rakaat qiyamani 2 kali berdiri. Qiyamani 2 kali berdiri. Yutilul qiraata fihima, yutilu memanjangkan, al-qiraata bacaan, baik baca Fatihah atau baca surat, fihima pada keduanya. Waruku'ani dan 2 kali ruku. Yutilu ya pada waktu ruku, yutilu memanjangkan atasbiha tasbih fihima pada keduanya. Duna sujudi ya selain sujud, begitu ya. Tos titikeula sampai kadinya ya. Sampai kadinya ya bahasa Indonesianya ya. Coba diperhatikan ya. Coba diulangi Teh Rani tadi. Sholatul kusufi, sholat kusuf itu sunat muakkad ya. Fa'in patat apabila ketinggalan, lam tukdo tidak dikodo. Yusolli wa yusolli li kusufi samsi wa khusufil qamari, dan sholat ya karena gerhana matahari dan karena gerhana bulan, rakaataini 2 rakaat. Fi kulli rakaatin pada setiap rakaat qiyamani 2 kali berdiri. Nah 2 kali berdiri itu apa? Berdiri yang pertama ya Allahu Akbar. Ya 2 kali berdiri itu berdiri pertama. Baca Fatihah, kemudian baca surat. Tadi baca suratnya panjang-panjang. Nah, kemudian Allahu Akbar ruku. Ya, setelah ruku berdiri lagi sami Allahu liman hamidah. Ya, berdiri. Nah, itu baca lagi Fatihah. Baca lagi surat dan yang dibaca panjang. Tapi yang pertama tadi lebih panjang daripada yang kedua. Yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Nah, pada waktu ruku, subhana rabbiyal Allahu Akbar ruku ya. Subhana rabbiyal azim. Nah, itu berkali-kali, jadi tidak cukup hanya 3 kali saja. Coba dipanjangin. Kalau bisa Anda menghafal lagi doa-doa atau dikir-dikir pada waktu ruku karena banyak itu. Nah, setelah ruku itu berdiri lagi Allah sami Allah liman hamidah, baru kemudian sujud. Tapi kalau sujud tidak panjang-panjang. Tadi ya duna sujud, tidak pada sujud. Tapi kalau pada waktu ruku itu panjang. Jelas ya? Jadi yusolli
liusolli likusufis samsi wa husufil qamari rok'ataini 2 rakaat. Fikuli rok'atin qiyamani pada setiap rakaat itu 2 kali berdiri. Tadi sudah saya jelaskan berdiri yang pertama itu kapan. Ya. Kemudian setelah itu yutilul qiraata memperpanjang bacaan Fatihahnya panjang, jadi jangan pendek-pendek, itu panjang-panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, bukan begitu, agak panjang-panjang. Kemudian baca suratnya yang panjang-panjang. Yutilu, coba dilanjutkan. Yutilul qiraata fihima, ya, panjang bacaan pada keduanya. Waruku'ani dan 2 ruku, jadi 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Waruku'ani dan 2 kali ruku. Yutilu tasbiha memperpanjang tasbih pihima pada 2 kali ruku itu dunal sujudi, ya, tidak pada sujud. Jadi pada waktu ruku tadi, ruku yang pertama kapan? Ya, jadi setelah Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat. Ruku yang pertama Allahu Akbar. Nah, itu pada waktu ruku panjang. Ya, tidak seperti biasanya. Itu ruku yang pertama, Sami Allahu liman hamidah. Baca lagi Fatihah, baca lagi surat. Ya. Kemudian ruku saya lagi Allahu Akbar. Nah, itu ruku itu panjang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Nanti pada rakaat kedua juga begitu, ya, 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Bacaannya baik pada waktu berdiri ataupun ruku itu bacaannya panjang-panjang gitu. Tapi rakaat yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Berdiri pertama lebih panjang daripada berdiri yang kedua. Ruku pertama lebih panjang daripada ruku yang kedua. Jelas? Ya, dilanjut, lihat di teksnya. Wayahtubu dan khutbah, ya. Wayahtubu dan khutbah ba'dahuma setelah sholat 2 rakaat tersebut. Khutbata ini 2 kali khutbah. Wayusirru, coba khutbahnya tadi setelah sholat, ya. Ya, khutbahnya apa? Menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, yaitu tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Jelaskan itu, ya. Hadis tentang itu juga Nabi menjelaskan tentang itu. Anda bisa melihat di video kami di akun Hermawan Al-Garuti tentang sholat gerhana. Itu bisa dilihat di situ apa isi khutbahnya. Nah, saudara sekalian, kemudian ada penjelasan. Dilanjutkan coba, wayusiru fi kusufi samsi, dan bacaan sholat wayusiru dan mengalaunkan, mempelankan atau membaca sir, ya, dalam sholat, ya, fi kusufi samsi pada gerhana matahari. Wayajharu dan menjaharkan imam bacaan apa? Bacaan apa? Sholat gerhana bulan. Fi husufil qamari pada gerhana bulan. Selesai. Jadi tadi mengenai sholat, ya, pada gerhana bulan itu pada gerhana matahari itu sir bacaannya. Bacaan Fatihahnya sir, pelan. Bacaan suratnya itu juga pelan. Nah, tetapi pada sholat khusuf itu dua-duanya jahar, ya. Bacanya keras. Ya, tapi ini tidak sepakat di kalangan ulama. Ada yang sama-sama mengeraskan, baik pada sholat khusuf ataupun pada sholat khusuf.
ya, supaya terdengar oleh makmum ya. Pada waktu baca Fatihah awal itu ya agak digerenteskeun saeutik. Nah, kemudian pada waktu membaca surat juga digerenengkeun. Agak keras sedikit supaya apa? Supaya terdengar baca surat apa. Jangan sampai makmum itu ngalamun gitu ya. Nah, tapi ada juga yang menjaharkannya. Jelas ya? Itu mengenai sholat gerhana. Tapi perlu dicatat juga. Ada hadis yang menjelaskan bahwa berdiri pada tiap rakaat itu 3 kali berdiri. Jadi setelah ruku yang kedua berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Kemudian ruku lagi, kemudian berdiri baru sujud. Ya. Jadi 6 kali berdiri, 6 kali ruku, ya begitu. Tapi sujudnya berapa kali? Kalau sujudnya ya 1 kali, jadi 2 kali sujud. Ya begitu Teh Rani ya. Terkait dengan sholat tusuk udah berapa menit ini? 40 ya. Saudara sekalian, saya kira tidak akan berlanjut membahas sholat istisqa ya. Sholat istisqa dan seterusnya ya ditunda saja nanti lagi ya, bersama dengan masalah-masalah yang lain. Jadi 2 sholat yang kita bahas pada pertemuan ini, yaitu sholat Aid dan sholat gerhana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.